5 tahun. 5 tahun aku menunggumu, anakku. Tapi ternyata kau pulang karena tanganku gemetar memegang ponsel ini. Suara itu, suara putriku Sari dari balik pintu kamar tamu. Bisikannya menembus kesunyian malam, menikam jantungku berkali-kali. Aku tidak menyangka, sungguh tidak menyangka, kepulangan yang kutunggu selama 5 tahun ini ternyata menyimpan niat yang begitu menyakitkan. Tapi, tunggu dulu. Mari aku ceritakan dari awal. Dari pagi itu, ketika kebahagiaan seolah datang mengetuk pintu rumahku yang sepi ini. Namaku Hendra. Usiaku kini 58 tahun. Aku seorang pensiunan guru SD di Jakarta. Sudah 10 tahun aku hidup sebagai duda sejak istriku, Ratna, dipanggil Yang Kuasa karena sakit jantung. Sejak saat itu, hidupku terasa hambar. Rumah sederhana di daerah Menteng ini terasa terlalu luas dan sunyi untuk seorang diri. Pensiunku sebesar 4 juta rupiah per bulan cukup untuk hidupku yang sederhana. Makan seadanya, bayar listrik, air, dan sesekali beli obat untuk tekanan darahku yang kadang naik. Aku punya seorang putri, namanya Sari. Dia anak semata wayangku. Gadis cerdas yang lulus dari universitas ternama dengan jurusan ekonomi. Dia adalah kebanggaanku. Atau lebih tepatnya, dulu adalah kebanggaanku. 5 tahun yang lalu, hidupku yang sudah sepi menjadi semakin gelap. Sari membawa pulang seorang pria bernama Budi. Pengusaha muda yang terlihat sukses dengan mobilnya yang mewah dan cara bicaranya yang penuh percaya diri. Sari mengatakan dia sudah jatuh cinta dan ingin menikah dengan Budi. Tapi aku menolak keras, bukan tanpa alasan. Aku sudah menyelidiki latar belakang Budi. Dia berasal dari keluarga yang berantakan. Ayahnya seorang penjudi yang meninggalkan keluarga. Ibunya menikah lagi dan tidak peduli pada Budi. Pemuda itu tumbuh dengan penuh luka dan aku khawatir dia akan menyakiti putriku. "Tidak, Sari, Bapak tidak akan merestui hubungan ini," teriakku waktu itu. Sari menangis. "Tapi Pak, Budi baik. Dia bukan seperti ayahnya." "Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, Sari. Bapak tidak mau kamu menderita." "Bapak egois. Bapak tidak tahu apa-apa tentang Budi. Bapak hanya menghakimi dia dari keluarganya." Aku keras kepala. Prinsipku sebagai ayah tidak bisa diganggu-gugat. "Kalau kamu tetap memilih dia, jangan anggap aku ayahmu lagi." Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutku. Kata-kata yang kemudian ku sesali setiap hari selama 5 tahun. Sari menatapku dengan mata penuh luka. Air matanya bercucuran. "Baiklah Pak, kalau begitu saya pergi. Jangan harap saya akan kembali." Dan dia benar-benar pergi, membanting pintu dengan keras. Suara itu masih bergema di telingaku sampai sekarang. 5 tahun berlalu tanpa kabar. Tidak ada telepon, tidak ada pesan. Bahkan saat Lebaran, saat seluruh anak di Indonesia pulang ke kampung halaman, Sari tidak pernah pulang. Aku menunggu di depan pintu setiap kali mendengar suara motor atau mobil lewat. Berharap itu adalah Sari, tapi tidak pernah. Setiap ulang tahunku, aku duduk sendirian dengan sepotong kue kecil yang kubeli dari warung, menyalakan satu lilin, berharap Sari akan menelepon dan mengucapkan selamat. Tapi ponselku tidak pernah berdering. Aku menyesal, sangat menyesal. Tapi egoku terlalu besar untuk menghubunginya duluan. Aku tetap berprinsip bahwa akulah yang benar. Dia yang harus meminta maaf dan kembali. Tapi malam itu, malam di mana aku mendengar percakapan teleponnya, semua harapan dan kebahagiaanku hancur berkeping-keping. Senin pagi itu, seperti biasa, aku bangun jam 5 untuk sholat subuh. Setelah itu, aku duduk di teras depan dengan secangkir kopi hitam tanpa gula. Kebiasaanku setiap pagi, melihat matahari terbit perlahan, mendengar suara burung pipit, dan merasakan angin pagi yang sejuk. Jam 7, aku masuk ke dapur untuk membuat sarapan. Bubur ayam instan yang tinggal diseduh air panas. Sederhana,
Cukup untuk mengisi perutku yang sudah tua ini. Aku makan sendirian di meja makan yang bisa muat untuk 4 orang. Kursi-kursi lainnya kosong, selalu kosong. Aku baru menyuap bubur ke mulut ketika terdengar ketukan di pintu. Tok tok tok. Aku mengerutkan kening. Siapa yang datang pagi-pagi begini? Biasanya tidak ada yang berkunjung kecuali tukang pos yang sesekali membawa surat tagihan. Tok tok tok. Ketukan itu lebih keras. Aku bangkit dari kursi, melangkah perlahan ke pintu. Kakiku sudah tidak sekuat dulu. Sedikit pincang karena rematik di lutut kiri. Aku membuka pintu dan dunia seolah berhenti berputar. Assalamualaikum, Pak. Sari. Putriku Sari berdiri di depan pintu dengan senyum lebar. Dia mengenakan jilbab warna pastel dan baju muslim yang rapi. Wajahnya sumringah, matanya berbinar. Di tangannya ada 2 kantong plastik besar yang terlihat penuh dengan sesuatu. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Mulutku terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Jantungku berdegup kencang. Apakah ini mimpi? Apakah aku masih tertidur di kamar? Papa, Sari memanggil lagi. Senyumnya sedikit memudar melihat reaksiku yang membatu. Sari. Suaraku serak. Benarkah ini kamu? Iya, Pak. Ini saya. Sari, putri Bapak. Jawabnya lembut. Air mataku tiba-tiba mengalir begitu saja. Tidak bisa kutahan. 5 tahun. 5 tahun aku merindukan suara ini. Wajah ini. Kehadirannya. Sari, anakku. Aku melangkah maju dan memeluknya erat. Sangat erat. Seolah takut dia akan menghilang lagi kalau aku melepaskannya. Sari membalas pelukanku. Aku merasakan tubuhnya yang sedikit gemetar. Apakah dia juga menangis? Maafkan Bapak, Nak. Maafkan Bapak, bisikku di telinganya. Tidak, Pak. Saya yang minta maaf. Saya yang salah. Saya tidak seharusnya pergi begitu lama tanpa kabar, sahutnya. Kami berdiri di ambang pintu, berpelukan seperti 2 orang yang sudah lama terpisah. Dan memang begitulah adanya. Setelah beberapa menit, aku melepaskan pelukan. Aku menyeka air mataku yang sudah membasahi pipi. Sari juga mengusap matanya yang memerah. Masuk, Nak. Masuk. Ini rumahmu juga, kataku sambil membukakan pintu lebih lebar. Sari tersenyum dan masuk membawa kedua kantong plastik besar itu. Aku menutup pintu dan mengikutinya ke ruang tamu. Pak, sudah sarapan? Tanya Sari sambil meletakkan kantong-kantong itu di sofa. Sudah, Nak. Bapak baru mau makan bubur. Kamu sudah sarapan? Sudah, Pak. Tapi kalau Bapak belum selesai, silakan dilanjutkan. Saya tidak apa-apa. Tidak. Bapak sudah selesai. Kamu bawa apa itu? Tanyaku penasaran sambil menunjuk kantong-kantong plastik. Sari tersenyum lebar. Ini oleh-oleh untuk Bapak. Dia membuka kantong pertama. Di dalamnya ada tas punggung branded, Louis Vuitton. Aku mengenali logo itu karena dulu sering melihatnya di televisi. Tas itu pasti mahal sekali. Ini untuk Bapak. Biar Bapak kelihatan keren kalau jalan-jalan, kata Sari sambil mengeluarkan tas itu. Sari, ini terlalu mahal. Bapak tidak butuh tas semahal ini, sahutku, meskipun dalam hati aku tersentuh dengan perhatiannya. Tidak apa-apa, Pak. Anggap saja ganti 5 tahun saya tidak pernah kasih apa-apa ke Bapak. Dia membuka kantong kedua. Sepatu kulit hitam yang mengkilap. Merek ternama juga sepertinya. Lalu ada kemeja batik yang bagus, sarung premium, dan beberapa bungkusan makanan ringan kesukaanku dulu. Sari masih ingat Bapak suka kue klepon ya? Aku tersenyum melihat bungkusan kue klepon dari toko terkenal. Tentu saja, Pak. Saya selalu ingat kesukaan Bapak. Aku menatap semua oleh-oleh itu. Hatiku hangat. Putriku ingat. Dia masih peduli. Dia pulang dengan tangan tidak kosong. Terima kasih, Nak. Terima kasih banyak. Tapi kehadiranmu di sini sudah lebih dari cukup bagi Bapak, kataku sambil menepuk tangannya lembut. Sari tersenyum manis. Pak, kesehatan Bapak gimana? Masih suka sakit-sakitan? Ah, biasa saja, Nak. Tekanan darah kadang naik. Rematik di lutut juga sering kambuh. Tapi masih kuat kok.
Bapak masih bisa jalan ke masjid setiap hari. Syukurlah kalau begitu. Nanti saya akan bantu Bapak bersih-bersih rumah ya. Sepertinya rumah perlu dibersihkan. Aku menoleh ke sekeliling. Memang benar, rumah ini sudah tidak serawat dulu ketika istriku masih hidup. Aku hanya membersihkan seadanya, menyapu dan mengepel sesekali. Tapi debu masih menumpuk di sudut-sudut, jaring laba-laba di plafon, barang-barang tidak tertata rapi. Tidak usah repot-repot, Nak. Bapak bisa sendiri, sahutku meskipun dalam hati aku senang dia mau membantu. Tidak apa-apa, Pak. Saya senang kok. Lagian saya juga sudah lama tidak ke rumah ini. Saya mau lihat-lihat dulu ya. Sari berjalan ke seluruh rumah. Masuk ke kamarku, ke kamarnya yang dulu, ke dapur, ke belakang. Aku mengikutinya dari belakang, memperhatikan setiap ekspresinya. Kamar saya masih sama seperti dulu ya, Pak, katanya ketika membuka pintu kamarnya. Iya, Nak. Bapak tidak mengubah apa-apa. Bapak selalu berharap suatu hari kamu akan pulang dan kamarmu masih menunggumu. Sari diam sejenak, lalu menoleh padaku dengan mata berkaca-kaca. Maafkan saya, Pak. Maafkan saya karena sudah membuat Bapak menunggu terlalu lama. Aku memeluknya lagi. Sudahlah, Nak. Yang penting kamu sudah pulang sekarang. Siang itu kami makan siang bersama. Sari memasak soto Betawi, makanan kesukaanku. Dia masih ingat resepnya. Rasanya persis seperti yang dulu dimasak ibunya. Enak, Nak. Masakanmu seperti almarhumah ibumu, pujiku, sambil menyendok kuah soto yang gurih. Terima kasih, Pak. Saya memang belajar masak dari ibu dulu. Kami makan dengan santai. Sesekali aku memperhatikan Sari. Dia sudah berubah, lebih dewasa, lebih cantik. Tapi ada sesuatu di matanya yang tidak bisa kuperiksa. Sesuatu yang samar, entah apa itu. Sari, bagaimana kabar kamu selama 5 tahun ini? Tanyaku hati-hati. Aku tidak ingin membuat suasana menjadi tidak nyaman, tapi aku penasaran. Alhamdulillah baik, Pak. Saya bekerja di perusahaan multinasional. Lumayan gajinya, jawabnya sambil tersenyum. Syukurlah kalau begitu. Kamu kerja di bidang apa? Saya di bagian finance, Pak. Sesuai dengan jurusan kuliah saya dulu. Bagus, bagus. Bapak bangga mendengarnya. Ada jeda sebentar. Aku mengumpulkan keberanian untuk bertanya tentang hal yang paling ingin kutanyakan. Sari, bagaimana kabar Budi? Sari berhenti menyendok soto. Dia menatap mangkuknya sebentar, lalu tersenyum lagi. Tapi senyum kali ini terasa berbeda. Dipaksakan. Ah, sudahlah, Pak. Itu masa lalu. Sekarang saya tidak ingin membicarakan hal itu. Yang penting sekarang saya ingin fokus memperbaiki hubungan saya dengan Bapak. Jawaban itu membuatku bingung. Apakah mereka sudah putus atau masih bersama? Tapi Sari tidak ingin membahasnya karena takut aku marah. Aku memutuskan untuk tidak mendesak. Mungkin nanti dia akan cerita sendiri kalau sudah siap. Baiklah, Nak. Bapak mengerti. Yang penting kamu bahagia. Terima kasih, Pak. Bapak selalu pengertian, katanya dengan senyum manis yang sama. Setelah makan siang, Sari membersihkan rumah dengan antusias. Dia menyapu, mengepel, membersihkan jendela, menyusun ulang barang-barang. Aku hanya duduk di sofa sambil menonton dia bekerja. Hatiku dipenuhi perasaan bahagia yang sudah lama tidak kurasakan. Ini seperti mimpi. Putriku pulang. Dia peduli padaku. Dia membantuku. Semua yang kutunggu selama 5 tahun akhirnya terwujud. Atau begitulah yang kupikirkan saat itu. Sore hari, kami duduk bersama di ruang tamu sambil menonton televisi. Acara variety show yang cukup lucu. Kami tertawa bersama, seperti dulu. Seperti sebelum pertengkaran besar itu terjadi. Pak, boleh saya pijat kaki Bapak? Tanya Sari tiba-tiba. Oh, tidak usah repot-repot, Nak. Tidak apa-apa, Pak. Saya ingin memijat Bapak. Dulu Bapak selalu pijat kaki saya waktu saya kecil. Aku tersenyum mengingat masa-masa itu. Betul juga, dulu ketika Sari masih kecil, dia sering capek setelah bermain seharian. Aku memijat kakinya yang kecil sampai dia tertidur. Baiklah, kalau kamu mau. Sari duduk di lantai,
dan mengangkat kakiku ke pangkuannya. Dia memijat dengan lembut. Tangannya terasa hangat dan lembut di kakiku yang keriput ini. "Maaf ya Pak, selama ini saya tidak pernah pulang. Saya tahu Bapak pasti kesepian di sini sendirian," kata Sari sambil terus memijat. Air mataku hampir keluar lagi mendengar kata-katanya. "Tidak apa-apa Nak, yang penting kamu sudah pulang sekarang. Bapak pasti marah sama saya kan?" "Tidak Nak, Bapak tidak marah. Bapak hanya merindukanmu." Sari berhenti memijat sebentar dan menatapku. "Saya juga merindukan Bapak. Setiap hari sebenarnya saya ingin pulang. Tapi saya malu. Saya takut Bapak masih marah dan tidak mau menerima saya." "Bapak tidak pernah benar-benar marah, Nak. Bapak hanya khawatir denganmu. Keputusan Bapak dulu mungkin terlalu keras, tapi itu karena Bapak sayang sama kamu." "Saya tahu, Pak. Sekarang saya sudah mengerti." Kami terdiam sejenak. Hanya suara televisi yang terdengar. Sari melanjutkan memijat kakiku. "Pak, besok saya ada urusan sebentar, tapi saya akan menginap di sini beberapa hari ya. Boleh kan?" tanya Sari. Hatiku melonjak kegirangan. "Tentu saja boleh. Ini rumahmu juga, Nak. Kamu bisa tinggal di sini kapan saja dan selama apapun." "Terima kasih, Pak. Saya senang mendengarnya." "Urusan apa emang, Nak?" "Ah, cuma urusan kecil kok, Pak. Urusan kantor. Tidak penting." Ada sesuatu dalam cara dia menjawab yang membuatku sedikit curiga. Tapi aku mengabaikannya. Mungkin hanya perasaanku saja yang terlalu sensitif. Malam itu, kami makan malam bersama. Sari memasak nasi goreng dengan telur mata sapi. Sederhana, tapi enak. Kami makan sambil mengobrol tentang hal-hal ringan. Tetangga yang sudah pindah, warung yang sudah tutup, jalan yang sudah diaspal. Setelah makan malam, kami sholat Isya berjemaah. Aku menjadi imam, Sari makmum di belakangku. Rasanya begitu damai, begitu sempurna. Ini adalah malam yang paling membahagiakan dalam 5 tahun terakhir. "Pak, saya tidur di kamar saya ya. Sudah capek hari ini," kata Sari setelah selesai sholat. "Iya Nak, istirahat yang cukup. Terima kasih sudah pulang. Terima kasih sudah membuat Bapak bahagia hari ini." Sari tersenyum dan memelukku sebentar. "Sama-sama Pak, selamat malam." "Selamat malam Nak." Aku menonton Sari berjalan ke kamarnya dan menutup pintu. Aku tersenyum sendiri. Hatiku penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengembalikan putriku kepadaku. Aku masuk ke kamarku dan tidur dengan perasaan bahagia. Mimpi indah menanti, atau begitulah yang kupikir. Aku terbangun tengah malam. Jam dinding menunjuk pukul 2 dini hari. Aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Saat usiamu sudah 58 tahun, kamu akan sering terbangun malam-malam untuk buang air kecil. Aku berjalan pelan ke kamar mandi yang ada di luar kamar. Ketika melewati kamar tamu, kamar Sari, aku mendengar suara berbisik. Aku berhenti. Siapa yang bicara? Apakah Sari sedang telepon? Aku mendekat ke pintu kamarnya. Memang benar. Sari sedang bicara dengan seseorang di telepon. Suaranya pelan, berbisik, seolah tidak mau ada yang mendengar. Seharusnya aku langsung ke kamar mandi dan tidak menguping. Itu bukan hal yang baik. Tapi kakiku tidak bisa melangkah. Ada sesuatu dalam nada suara Sari yang membuatku ingin mendengar lebih lanjut. Aku mendekatkan telingaku ke pintu. "Mas, aku sudah di rumah Bapak. Semuanya berjalan lancar," bisik Sari. Jantungku berdegup kencang. "Mas, dia bicara dengan siapa? Budikah?" Suara pria terdengar dari speaker telepon, meskipun tidak terlalu jelas. "Bagus, sudah kamu bicarakan soal rumahnya?" "Rumah? Rumah apa?" "Belum, Mas. Aku harus pelan-pelan. Besok aku akan ajak dia ke notaris sekalian," jawab Sari. "Notaris? Untuk apa?" "Jangan lupa ambil juga dokumen tanah dan sertifikat. Kita butuh itu untuk agunan bank," kata suara pria itu. "Agunan bank? Tanah? Sertifikat?" Tubuhku mulai gemetar. Aku tidak bisa percaya dengan apa yang aku dengar. "Mas, tenang aja. Bapak sudah tua dan kesepian.
Dia akan percaya apapun yang aku bilang. Lagian, ini juga hak warisku kan? Sari tertawa kecil. Tertawa. Dia tertawa ketika membicarakan tentang memanipulasiku. Iya, tapi kita butuh uang itu sekarang. Bisnis kita hampir bangkrut. Kalau tidak segera dapat dana, kita bisa kehilangan segalanya. Suara pria itu terdengar putus asa. Aku tahu, Mas. Makanya aku rela datang ke sini setelah 5 tahun. Aku akan buat dia menandatangani surat kuasa jual tanah besok. Kita bisa dapat uang banyak dari tanah ini. Lokasinya strategis di Menteng. Kakiku lemas. Aku bersandar pada dinding agar tidak jatuh. Kamu yakin dia mau? Tanya pria itu lagi. Pasti. Aku sudah bersikap sangat manis hari ini. Dia sampai nangis kebahagiaan. Orang tua kesepian itu gampang dimanipulasi, Mas. Tinggal kita beri perhatian sedikit, mereka akan luluh. Orang tua kesepian itu gampang dimanipulasi. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku, seperti pisau yang menikam jantungku berulang kali. Jadi, selama ini, semua kebaikannya hari ini, semua perhatiannya, semua senyumannya yang manis, semuanya palsu. Dia tidak pulang karena rindu padaku. Dia pulang karena butuh uang, karena bisnisnya bangkrut, karena dia ingin menjual rumahku untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kamu memang pintar, sayang. Makanya aku sayang sama kamu, puji pria itu. Iya, Mas. Besok pasti semuanya lancar. Kita akan dapat uang dan bisnis kita bisa diselamatkan. Sudah ya, Mas. Aku mau tidur. Takut Bapak terbangun dan dengar kita ngomong. Oke, aku tunggu kabar baikmu besok. Selamat malam, sayang. Selamat malam, Mas. Aku sayang kamu. Klik. Telepon ditutup. Aku masih berdiri terpaku di depan pintu. Tubuhku gemetar hebat. Tanganku mencengkeram dada yang terasa sesak. Sakit, sangat sakit. Bukan sakit fisik, tapi sakit hati yang jauh lebih dalam dan menyiksa. Putriku sendiri, darah dagingku sendiri, orang yang kupercaya, orang yang kucintai lebih dari apapun di dunia ini. Ternyata datang dengan niat jahat. Air mataku mengalir tanpa henti. Aku berjalan terhuyung-huyung kembali ke kamar. Lupa dengan kamar mandi yang tadi ingin kutuju. Aku duduk di tepi kasur dalam kegelapan. Tidak berani menyalakan lampu. Takut Sari keluar dan melihatku menangis seperti ini. Seluruh tubuhku gemetar. Tanganku terkepal erat. Hatiku hancur. Benar-benar hancur. Jadi, ini yang terjadi. Jadi, inilah alasan kepulangannya. Bukan karena dia merindukanku. Bukan karena dia menyesali perbuatannya 5 tahun lalu. Bukan karena dia ingin memperbaiki hubungan kami. Tapi karena dia butuh uang. Karena dia dan Budi, ternyata mereka masih bersama. Bisnisnya bangkrut dan mereka butuh dana segera. Dan cara tercepat untuk mendapatkan uang adalah dengan menjual rumahku. Rumah warisan dari orang tuaku. Rumah tempat aku dan istriku membesarkan Sari. Rumah penuh kenangan yang tidak mungkin bisa tergantikan dengan uang berapapun. Semua kebaikannya hari ini ternyata hanya sandiwara. Oleh-oleh mahal itu hanya umpan. Senyumannya yang manis hanya topeng. Perhatiannya yang lembut hanya manipulasi. Orang tua kesepian itu gampang dimanipulasi. Kata-katanya terus terngiang di telingaku. Seperti lagu yang terus berulang dan tidak bisa dihentikan. Aku menangis dalam diam. Menangis untuk kebodohanku. Menangis untuk harapanku yang sia-sia. Menangis untuk cintaku yang dikhianati. Bagaimana bisa anak yang kubesarkan dengan penuh kasih sayang melakukan hal ini padaku? Bagaimana bisa dia begitu kejam? Aku ingat ketika dia masih kecil, Sari yang manis dan periang. Dia selalu memelukku dan berkata, "Aku sayang Bapak. Kalau besar nanti aku mau jadi orang sukses dan bikin Bapak bangga." Kemana perginya anak itu? Kemana perginya Sari yang dulu? Atau mungkin keputusanku 5 tahun lalu yang salah telah mengubahnya. Mungkin penolakanku terhadap Budi membuatnya dendam dan sekarang dia membalas dendamnya dengan cara yang paling menyakitkan? Tapi tidak. Ini bukan tentang dendam. Ini tentang uang. Dia dengan jelas mengatakan bahwa bisnisnya bangkrut dan mereka butuh dana. Jadi aku hanya alat. Aku hanya sumber uang baginya. Aku berbaring di kasur,
menatap langit-langit kamar yang gelap. Mataku terbuka lebar, meskipun tubuhku sangat lelah. Aku tidak bisa tidur. Bagaimana bisa tidur setelah mendengar pengkhianatan sebesar ini? Pikiranku berkecamuk. Apa yang harus kulakukan besok? Haruskah aku konfrontasi dia? Haruskah aku berpura-pura tidak tahu dan melihat sampai mana dia akan pergi dengan rencananya? Haruskah aku mengusirnya sekarang juga? Tapi aku tidak bisa melakukan itu semua. Karena meskipun dia telah mengkhianatiku, dia tetap putriku, darah dagingku, anak yang lahir dari rahimku, istri yang kucintai. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa membenci anaknya sendiri? Tapi bagaimana juga seorang ayah bisa menerima pengkhianatan seperti ini? Malam itu terasa sangat panjang. Detik demi detik berlalu dengan lambat. Aku mendengar suara jam dinding yang terus berdetak. Tik-tok, 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 seperti menghitung mundur menuju kehancuran. Pagi itu matahari terbit seperti biasa. Cahayanya masuk melalui celah jendela kamarku. Tapi bagiku, tidak ada yang biasa dari pagi ini. Aku sama sekali tidak tidur semalam. Mataku merah dan bengkak karena menangis. Tubuhku terasa remuk, dadaku masih sesak. Aku mendengar suara pintu kamar Sari terbuka. Langkah kakinya menuju kamar mandi. Suara air mengalir. Dia sedang berwudu untuk sholat subuh. Aku memaksakan diriku bangun. Berjalan ke kamar mandi di kamarku sendiri. Berwudu dengan tangan yang masih gemetar. Air dingin membasahi wajahku, tapi tidak bisa menghilangkan rasa sakit di hatiku. Kami sholat subuh berjemaah lagi. Pagi itu, aku menjadi imam. Sari makmum di belakangku, seperti semalam. Tapi kali ini rasanya sangat berbeda. Setiap bacaan terasa berat di lidahku. Setiap gerakan sujud terasa menyiksa. Karena aku tahu di belakangku berdiri seseorang yang datang dengan niat jahat. Setelah sholat, kami duduk sebentar untuk berzikir. Aku membaca tasbih dalam hati sambil sesekali melirik Sari. Wajahnya terlihat tenang, damai, seperti orang yang tidak memiliki beban apapun, seperti orang yang tidak baru saja merencanakan pengkhianatan terhadap ayahnya sendiri. Betapa pandainya dia bersandiwara. "Pak, saya buatkan kopi ya," kata Sari setelah selesai berzikir. Aku hanya mengangguk, tidak percaya suaraku bisa keluar dengan normal. Sari berjalan ke dapur. Aku mendengar suara air dipanaskan. Aroma kopi mulai tercium. Biasanya aroma itu menenangkanku. Tapi pagi ini justru membuatku mual. Sari datang membawa 2 cangkir kopi. 1 untukku, 1 untuknya. Dia duduk di sebelahku dengan senyum manis yang sama seperti kemarin. "Pak tidur nyenyak semalam?" tanyanya sambil menyeruput kopinya. Aku hampir tersedak mendengar pertanyaannya. Tidur nyenyak? Aku sama sekali tidak tidur karena mendengar pengkhianannya. "Lumayan nak," jawabku dengan suara serak. Aku berharap dia mengira suaraku serak karena baru bangun tidur, bukan karena semalaman menangis. "Syukurlah, Pak. Seperti yang saya bilang kemarin, hari ini saya ada urusan sebentar. Setelah sarapan, boleh ya kita pergi sebentar?" Ini dia. Ini saatnya dia melancarkan rencananya. "Pergi kemana nak?" tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. "Ke notaris Pak. Saya ingin bantu Bapak urus surat-surat penting. Takutnya nanti ada masalah kalau surat-surat tidak lengkap atau bagaimana." Suaranya begitu meyakinkan, penuh perhatian, seolah-olah dia benar-benar peduli dengan keselamatanku. "Surat-surat apa nak?" Aku berpura-pura tidak mengerti. "Surat rumah dan tanah Pak. Lebih baik kita bikin surat kuasa untuk saya, jaga-jaga kalau Bapak sakit atau tiba-tiba ada apa-apa. Kan saya anak satu-satunya. Jadi nanti kalau ada apa-apa dengan Bapak, saya bisa langsung urus tanpa ribet." Aku menatap wajahnya. Mata itu menatapku dengan tatapan yang seolah tulus. Senyum itu masih menghiasi wajahnya. Suaranya lembut dan penuh kasih sayang. Tapi aku tahu semuanya palsu. Semua itu hanya topeng untuk menutupi niat jahatnya. Oh begitu. Aku menunduk,
menatap cangkir kopi di tanganku. Tanganku gemetar sedikit. Aku berharap Sari tidak menyadarinya. Iya Pak, ini demi kebaikan Bapak juga. Saya kan khawatir dengan Bapak. Bapak sudah tua, sendirian di sini. Kalau tiba-tiba ada apa-apa, kan repot kalau tidak ada yang bisa urus. Khawatir denganku? Dia bilang dia khawatir denganku. Kalau dia benar-benar khawatir, dia tidak akan meninggalkan aku selama 5 tahun tanpa kabar. Kalau dia benar-benar khawatir, dia tidak akan merencanakan untuk menjual rumahku demi bisnisnya yang bangkrut. Aku ingin berteriak, ingin menangis, ingin mengatakan bahwa aku tahu semuanya. Aku dengar percakapannya semalam, tapi aku tidak bisa. Lidahku keluh, tenggorokanku tercekat. Pak, Bapak kenapa? Kok diam aja? Sari menyentuh tanganku. Aku tersentak. Sentuhannya yang dulu terasa hangat, sekarang terasa seperti sentuhan ular berbisa. Tidak apa-apa, Nak. Bapak cuma agak tidak enak badan. Mungkin kurang tidur semalam. Jawabku sambil memaksakan senyum. Oh, Pak, tidak enak badan. Kalau begitu kita tidak usah pergi dulu. Bapak istirahat saja. Aku menggeleng. Tidak apa-apa. Cuma sedikit pusing. Nanti juga hilang. Kita tetap pergi saja kalau memang penting. Kenapa aku bilang begitu? Kenapa aku tidak menolak saja? Karena aku ingin tahu. Aku ingin melihat sampai sejauh mana putriku ini akan melakukan pengkhianatan. Aku ingin memberi dia kesempatan. Mungkin dia akan berubah pikiran. Mungkin hati nuraninya akan berbicara. Atau mungkin aku hanya bodoh. Terlalu lemah untuk menghadapi kenyataan bahwa putriku sendiri ingin menipu aku. Baiklah kalau begitu. Habis sarapan kita langsung berangkat ya Pak. Saya sudah buat janji dengan notaris jam 10. Dia sudah buat janji? Berarti ini memang sudah direncanakan dengan matang. Bukan keputusan mendadak. Kami sarapan dalam diam. Sari membuat nasi goreng sisa semalam. Aku hanya menghabiskan beberapa suap. Perutku tidak bisa menerima lebih banyak. Sari sepertinya menyadari aku makan sedikit tapi dia tidak berkomentar. Setelah sarapan, kami bersiap-siap. Sari mengenakan jilbab dan baju muslim yang rapi. Aku mengenakan kemeja batik yang kemarin dibawanya sebagai oleh-oleh. Ironis sekali, aku mengenakan baju pemberian orang yang ingin mengkhianatiku. Kami naik taksi online menuju kantor notaris. Selama perjalanan, Sari terus berbicara tentang hal-hal ringan. Cuaca yang cerah, jalanan yang macet, gedung-gedung baru yang dibangun. Aku hanya mengangguk-angguk sambil menatap keluar jendela. Jakarta berubah banyak. Gedung-gedung tinggi semakin banyak. Jalan-jalan semakin ramai. Tapi hatiku semakin kosong. Pak, kita sudah sampai, kata Sari ketika taksi berhenti di depan sebuah gedung bertingkat. Kami turun dan masuk ke dalam gedung. Kantor notaris ada di lantai 5. Kami naik lift bersama beberapa orang lain. Aku merasakan dadaku semakin sesak. Aku ingin lari dari sini, tapi kakiku tidak bisa bergerak. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Seorang resepsionis menyapa kami dengan ramah ketika kami masuk ke kantor notaris. Selamat pagi, saya Sari. Sudah membuat janji dengan Pak Notaris untuk jam 10, jawab Sari dengan percaya diri. Oh ya, silakan tunggu sebentar, saya informasikan dulu. Kami duduk di ruang tunggu. Ruangan ber-AC dengan sofa empuk dan majalah-majalah di meja. Ada beberapa orang lain yang juga menunggu. Semua terlihat sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Sari duduk di sebelahku sambil membuka ponselnya. Aku melirik layar ponselnya. Ada pesan masuk dari seseorang yang kontaknya tersimpan dengan nama Mas. Pasti itu Budi. Pesannya berbunyi, "Sudah sampai? Semoga lancar ya sayang." Sari membalas, "Sudah, sebentar lagi masuk. Doakan ya." Budi, "Aku doakan, aku tunggu kabar baik. Love you." Sari, "Love you too." Aku melihat semua percakapan itu. Hatiku semakin hancur. Mereka merencanakan ini berdua. Mereka bersama-sama ingin memanfaatkanku. "Ibu Sari dan Bapak Hendra, silakan masuk," panggil resepsionis. Kami berdiri dan berjalan ke ruangan notaris.
ruangan yang cukup besar dengan meja kayu besar di tengah. Seorang pria berusia sekitar 40-an duduk di balik meja dengan setelan rapi dan kacamata tebal. "Selamat pagi, silakan duduk," kata notaris itu dengan ramah. Kami duduk di kursi yang disediakan. Notaris itu tersenyum pada kami berdua. "Jadi, ada yang bisa saya bantu hari ini?" Sari langsung mengambil alih pembicaraan. "Begini Pak, ini ayah saya, Pak Hendra. Beliau sudah berusia lanjut dan tinggal sendirian. Saya ingin membuat surat kuasa untuk bisa mengelola aset beliau, khususnya tanah dan rumah, untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu dengan beliau." Notaris itu mengangguk-angguk sambil mencatat. "Baik, itu keputusan yang bijak. Bapak Hendra, apakah Bapak setuju dengan rencana ini?" Semua mata tertuju padaku. Sari menatapku dengan senyum yang meyakinkan. Notaris itu menatapku menunggu jawaban. Ini saatnya. Ini saatnya aku mengatakan tidak. Ini saatnya aku membongkar semua kebohongan Sari. Tapi mulutku tidak bisa bergerak. Lidahku keluh. "Pak, Bapak dengar?" tanya notaris itu lagi. Iya, aku akhirnya menjawab dengan suara yang hampir berbisik. "Maaf, saya tidak dengar jelas. Bapak setuju atau tidak dengan pembuatan surat kuasa ini?" tanya notaris itu lagi. Kali ini dengan nada yang lebih tegas. Aku melirik Sari. Dia masih tersenyum padaku. Tapi aku bisa melihat ada sesuatu di matanya. Harapan, keinginan, keserakahan. "Pak, ini demi kebaikan Bapak juga. Percaya sama saya," bisik Sari sambil memegang tanganku. "Percaya sama dia? Bagaimana aku bisa percaya pada orang yang sudah berencana mengkhianatiku?" "Pak Notaris," aku akhirnya membuka suara. "Boleh saya bicara dengan putri saya sebentar? 4 mata saja?" Notaris itu tampak sedikit terkejut, tapi kemudian mengangguk. "Oh, tentu saja. Silakan. Saya tunggu di luar." Notaris itu keluar dari ruangan dan menutup pintu. Tinggal aku dan Sari berdua di dalam ruangan yang tiba-tiba terasa sangat sempit. "Ada apa, Pak? Kenapa minta bicara 4 mata?" tanya Sari. Nada suaranya berubah sedikit. Ada kecemasan di sana. Aku menatap matanya. Mata yang dulu penuh dengan kepolosan. Mata yang dulu selalu berbinar setiap kali melihatku. Sekarang, mata itu terasa asing bagiku. "Sari, apa benar tujuanmu membuatkan surat kuasa ini untuk kebaikan Bapak?" Sari tampak terkejut dengan pertanyaanku. "Tentu saja, Pak. Kenapa Bapak tanya begitu? Atau tujuanmu sebenarnya adalah untuk menjual rumah dan tanah Bapak agar bisa menyelamatkan bisnismu dengan budi yang hampir bangkrut?" Wajah Sari berubah pucat seketika. Matanya membelalak. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Bapak, apa maksud Bapak?" Suaranya bergetar. "Semalam Bapak tidak bisa tidur, dan Bapak mendengar percakapan teleponmu dengan Budi. Bapak dengar semua, Sari, semua rencana kalian." Air mata mulai menggenang di mata Sari. Wajahnya semakin pucat. Tangannya gemetar. "Pak, jadi memang benar, kamu datang ke sini bukan karena rindu Bapak, tapi karena butuh uang?" Sari mulai menangis. Tapi aku tidak tahu apakah itu tangisan penyesalan atau tangisan karena rencananya terbongkar. "Pak, maafkan saya. Bisnis kami benar-benar dalam masalah. Kami terlilit hutang. Bank akan menyita aset kami kalau kami tidak bayar bulan ini. Dan solusinya adalah dengan menipu Bapak, dengan memanfaatkan kerinduanku padamu. Saya tidak ada pilihan lain, Pak. Saya sudah mencoba segala cara. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Aku berdiri dari kursi. Tubuhku gemetar hebat. Bukan karena marah, tapi karena sakit hati yang luar biasa. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Sari? Bukan karena kamu butuh uang. Bukan karena kamu ingin menjual rumah ini. Tapi karena kamu berbohong. Karena kamu memanipulasi perasaan Bapak. Karena kamu berpura-pura peduli padaku. Saya memang peduli, Pak. Saya juga merindukan Bapak. Tapi keadaan kami benar-benar genting. Kalau kamu benar-benar peduli, kamu akan jujur dari awal. Kamu akan datang
dan berterus terang bahwa kamu butuh bantuan, bukan datang dengan senyum palsu dan rencana jahat. Sari menangis semakin keras. Maafkan saya, Pak. Maafkan saya. Aku menatapnya lama. Putriku, darah dagingku, orang yang kubesarkan dengan penuh kasih sayang, sekarang menangis di depanku karena ketahuan berbuat curang. Hatiku ingin marah, ingin berteriak, ingin mengusirnya, dan tidak mau melihatnya lagi. Tapi di sisi lain, hatiku juga sakit melihatnya menangis seperti ini. Bagaimanapun juga, dia tetap anakku. Sari, berapa hutang kalian? Sari menatapku dengan mata yang bengkak. 500 juta rupiah, Pak. Kami harus bayar akhir bulan ini atau aset kami akan disita. 500 juta. Jumlah yang sangat besar. Uang pensiunku tidak akan cukup untuk itu. Tapi, rumah dan tanahku di Menteng ini, kalau dijual, bisa dapat lebih dari 2 miliar. Dan rencana kalian adalah menjual rumah Bapak untuk bayar hutang itu? Sari mengangguk pelan sambil masih terisak. Maafkan saya, Pak. Saya tahu ini salah. Tapi saya benar-benar putus asa. Aku duduk kembali. Kepalaku pusing. Hatiku remuk. Pikiranku kacau. Kenapa tidak bilang jujur dari awal, Sari? Kenapa harus berbohong? Karena saya malu, Pak. 5 tahun yang lalu Bapak sudah bilang kalau bisnis Budi tidak akan berhasil. Ternyata Bapak benar. Dan sekarang kami dalam masalah besar. Saya malu mengakui bahwa Bapak benar dan saya salah. Jadi, itu alasannya. Ego, gengsi, tidak mau mengakui kesalahan. Dan kamu pikir dengan menipu Bapak, masalah akan selesai? Saya tidak tahu harus bagaimana lagi, Pak. Saya sudah mencoba pinjam ke bank, tapi ditolak karena kami sudah terlalu banyak hutang. Teman-teman kami juga tidak bisa membantu. Rumah Bapak adalah satu-satunya jalan. Aku terdiam lama, menatap putriku yang masih menangis. Aku ingat ketika dia masih kecil. Kalau dia jatuh dan terluka, dia akan menangis dan berlari ke pelukanku. Aku akan mengobati lukanya dan memberikan pelukan hangat sampai dia berhenti menangis. Tapi sekarang, siapa yang akan mengobati luka hatiku yang ditorehkan oleh dirinya sendiri? Sari, Bapak akan membantumu. Sari mengangkat wajahnya. Matanya penuh tanda tanya. Bapak serius? Tapi bukan dengan cara yang kamu rencanakan. Bapak tidak akan memberikan surat kuasa jual rumah ini. Rumah ini adalah satu-satunya yang Bapak punya. Rumah penuh kenangan dengan almarhum ibumu. Bapak tidak akan menjualnya. Wajah Sari berubah kecewa. Kalau begitu bagaimana, Pak? Bapak akan mengajukan pinjaman dengan jaminan rumah ini ke bank. Uangnya akan Bapak pinjamkan kepadamu dan Budi. Tapi ada syarat-syaratnya. Syarat apa, Pak? Pertama, kalian harus jujur pada Bapak mulai sekarang. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi manipulasi. Kedua, kalian harus datang menjenguk Bapak minimal 2 minggu sekali. Ketiga, kalian harus mencicil pinjaman ini setiap bulan. Dan keempat, kalau dalam 2 tahun kalian tidak bisa melunasinya, rumah ini akan Bapak wariskan ke panti asuhan. Bukan untuk kalian. Sari tertegun mendengar syarat-syaratku. Kenapa Bapak masih mau membantu saya setelah semua yang saya lakukan? Aku tersenyum pahit. Karena kamu tetap anakku, Sari. Darah daging Bapak sendiri. Bapak tidak bisa membiarkan kamu terjerumus lebih dalam. Tapi Bapak juga tidak akan membiarkan diri Bapak dimanfaatkan. Makanya ada syarat-syarat itu. Sari menangis lagi. Kali ini tangisannya berbeda. Ada penyesalan di sana. Ada rasa malu. Ada rasa bersalah. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya menyesal. Sangat menyesal. Bapak harap kamu benar-benar menyesal, Sari. Bukan hanya menyesal karena rencanamu terbongkar. Saya benar-benar menyesal, Pak. Sungguh. Aku berdiri dan membuka pintu ruangan. Notaris yang tadi menunggu di luar segera menghampiri kami. Sudah selesai pembicaraannya? Tanyanya. Sudah, Pak, tapi kami tidak jadi membuat surat kuasa. Terima kasih atas waktunya, jawabku.
Notaris itu tampak sedikit bingung tapi mengangguk. Oh, baik kalau begitu. Kalau ada yang bisa saya bantu lagi, silakan hubungi saya. Kami keluar dari kantor notaris. Turun dengan lift yang sama. Keluar gedung dalam diam. Tidak ada yang bicara. Hanya suara klakson kendaraan dan keramaian Jakarta yang mengisi kesunyian di antara kami. Pak, sekarang kita mau kemana? Tanya Sari dengan suara pelan. Ke bank, Bapak mau mengurus pinjaman dengan agunan rumah. Kamu ikut? Kamu harus tahu prosesnya. Kamu juga harus tanda tangan sebagai penerima pinjaman. Baik, Pak. Kami naik taksi online lagi menuju bank terdekat. Selama perjalanan, Sari terus menatap keluar jendela. Sesekali dia mengusap air matanya yang masih mengalir. Aku juga menatap keluar jendela di sisiku. Hatiku masih sakit, tapi aku sudah membuat keputusan. Aku akan membantu Sari. Bukan karena aku bodoh atau lemah, tapi karena aku adalah ayahnya. Dan seorang ayah tidak pernah berhenti mencintai anaknya, meskipun anak itu telah menyakitinya. Tapi, cinta ini bukan cinta yang buta. Cinta ini ada batas-batasnya. Ada syarat-syaratnya. Aku tidak akan membiarkan diriku dimanfaatkan lagi. Di bank, kami dilayani oleh seorang customer service yang ramah. Aku menjelaskan bahwa aku ingin mengajukan pinjaman dengan jaminan rumah. Prosesnya cukup panjang, banyak dokumen yang harus disiapkan. Survei akan dilakukan ke rumah, dan proses pencairan butuh waktu sekitar 2 minggu. 2 minggu? Sari tampak panik. Pak, hutang kami harus dibayar akhir bulan ini. Tinggal seminggu lagi. Customer service itu menatap kami dengan tatapan simpatik. Maaf Bu, itu prosedur standar kami. Tidak bisa dipercepat. Sari menatapku dengan mata yang putus asa. Aku tahu dia sedang berpikir keras, mencari solusi lain. Kalau begitu, bagaimana kalau saya pinjam dulu uang ke rentenir atau ke teman-teman, Pak? Untuk menutup hutang yang jatuh tempo. Nanti kalau pinjaman bank cair, saya bayar rentenir itu. Usul Sari. Aku menggeleng. Tidak, rentenir itu berbahaya. Bunganya sangat tinggi. Kamu akan terjerat hutang yang lebih besar. Tapi Pak, kalau tidak begitu bagaimana? Bank akan menyita aset kami. Aku terdiam, memikirkan solusi lain. Bapak akan bicara dengan pihak bank yang kalian punya hutang. Bapak akan jelaskan situasi kita. Minta perpanjangan waktu selama 2 minggu. Dengan jaminan bahwa uang pasti akan dibayar. Bapak yakin mereka mau mendengarkan? Tidak ada salahnya mencoba. Kamu berikan kontak pihak bank yang menangani hutang kalian ke Bapak. Bapak yang akan bicara. Sari mengangguk. Ada secercah harapan di matanya. Kami menyelesaikan proses pengajuan pinjaman di bank itu. Aku harus menandatangani banyak dokumen, menyerahkan fotokopi sertifikat rumah dan tanah, dokumen identitas, dan berbagai persyaratan lainnya. Terima kasih sudah mempercayai bank kami, Pak Hendra. Survei akan dilakukan 3 hari lagi. Kami akan hubungi Bapak untuk konfirmasi waktu, kata customer service itu sambil tersenyum. Terima kasih kembali, jawabku. Kami keluar dari bank. Matahari sudah tinggi di langit. Cuaca Jakarta yang panas membuat keringat bercucuran di dahi kami. Pak, terima kasih ya. Terima kasih sudah mau membantu saya meskipun saya sudah berbuat jahat pada Bapak, kata Sari dengan suara yang penuh penyesalan. Sudah Bapak bilang, kamu tetap anak Bapak. Tapi ingat syarat-syarat yang Bapak berikan tadi. Jangan dilanggar. Saya tidak akan melanggar, Pak. Saya janji. Janji itu mudah diucapkan Sari. Tapi bukti itu yang sulit. Bapak akan lihat apakah kamu benar-benar berubah atau tidak. Sari mengangguk. Saya akan buktikan, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak lagi. Kami pulang ke rumah dengan hati yang masih berat. Sesampainya di rumah, Sari langsung menelepon Budi untuk memberitahu apa yang terjadi. Aku mendengar dari ruang tamu. Sari berbicara dengan Budi di kamarnya, tapi suaranya cukup keras sehingga terdengar sampai keluar. Mas, rencana kita gagal. Bapak tahu semuanya, kata Sari. Suara Budi tidak terdengar jelas dari sini, tapi aku bisa bayangkan dia pasti panik. Tapi Bapak mau membantu kita, Mas.
Bapak akan pinjam uang ke bank dengan jaminan rumahnya. Uang itu akan dipinjamkan ke kita. Ada jeda sebentar. Iya Mas, tapi ada syarat-syaratnya. Kita harus jujur pada Bapak. Kita harus datang menjenguk Bapak tiap 2 minggu. Dan kita harus cicil pinjaman itu tiap bulan. Jeda lagi. Aku tahu Mas, tapi ini satu-satunya jalan. Kita harus terima syarat-syaratnya. Bapak sudah sangat baik mau membantu kita setelah apa yang kita rencanakan. Aku tidak mendengar sisa percakapan mereka. Aku masuk ke kamarku dan menutup pintu. Aku duduk di tepi kasur dan menatap foto istriku yang terpajang di dinding. Ratna, apakah keputusanku ini benar? Tanyaku pada foto itu. Tentu saja tidak ada jawaban, tapi aku merasa istriku pasti akan mendukung keputusanku. Dia selalu lebih lembut dalam mendidik Sari. Dia selalu bilang bahwa cinta seorang ibu dan ayah adalah cinta tanpa syarat. Tapi apakah benar cinta tanpa syarat itu ada? Apakah seorang orang tua harus terus memberikan bahkan ketika anaknya berbuat salah? Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu hanya satu. Aku tidak bisa membiarkan Sari terpuruk lebih dalam. Aku harus membantunya, tapi dengan cara yang tidak membuat diriku dimanfaatkan. Malam itu, kami makan malam bersama lagi. Tapi, suasananya sangat berbeda dengan malam pertama Sari pulang. Tidak ada senyum manis, tidak ada obrolan hangat, hanya kesunyian yang canggung. Pak, maaf ya, kalau saya sudah buat Bapak kecewa, kata Sari sambil menunduk menatap piringnya. Bapak tidak kecewa, Sari. Bapak hanya sakit hati. Sakit karena kamu tidak percaya bahwa Bapak akan membantumu kalau kamu jujur dari awal. Saya takut, Pak. Takut Bapak menolak. Takut Bapak marah. Dan menurutmu menipu Bapak itu lebih baik? Sari menggeleng. Tidak, saya salah. Saya benar-benar menyesal. Aku menatapnya lama, mencoba membaca ketulusan di matanya. Apakah dia benar-benar menyesal atau hanya menyesal karena rencananya gagal? Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan itu. Besok, Bapak akan hubungi pihak bank yang menangani hutang kalian. Berikan kontaknya ke Bapak nanti. Baik, Pak. Terima kasih. Setelah makan malam, kami sholat Isya berjemaah lagi. Tapi kali ini rasanya sangat berbeda dengan 2 malam sebelumnya. Tidak ada kehangatan, hanya kewajiban yang dijalankan. Malam itu, aku tidur dengan perasaan yang masih berat. Tapi, setidaknya aku sudah membuat keputusan. Aku sudah memilih jalan yang menurutku paling benar. Apakah keputusan ini tepat? Aku tidak tahu. Tapi, sebagai seorang ayah, aku hanya bisa melakukan yang terbaik menurutku. Dan berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan terbaik untuk kami semua.